Halo semuanya, pada video kali ini saya ingin melanjutkan mengenai pembahasan kalkulus, terutama pada bab turunan, di mana pada bab turunan ini ada yang namanya aturan rantai. Nah, pada aturan rantai ini membahas mengenai turunan dari suatu fungsi, di mana fungsinya merupakan fungsi komposisi. Nah, untuk definisi dari turunan, bisa Anda lihat kembali pada blog saya yang tertera pada alamat di layar. Konsep awalnya dari aturan rantai itu adalah ketika kita memiliki sebuah fungsi, katakanlah Y itu sama dengan fungsi dari U. Nah, sedangkan U sendiri itu adalah fungsi dari G. Nah, maka ketika kita membutuhkan diferensial dari Y terhadap X, maka kita membutuhkan turunan dari G dikalikan dengan turunan dari F saat Gx. Nah, untuk lebih mempermudah pengerjaan fungsi seperti ini, maka ada yang namanya aturan rantai. Nah, aturan rantai di sini dikenal dengan notasi Leibniz, ya. Jadi turunan dari Y terhadap X itu bisa kita jabarkan dengan dua turunan, nah, tergantung dari fungsi yang berada di dalamnya, fungsi komposisi yang menyusunnya, begitu. Nah, karena ada dua fungsi, maka kita turunkan dulu Y terhadap U dikalikan dengan turunan U terhadap X. Bagaimana permasalahan ini muncul? Dengan menggunakan contoh pertama, akan saya tunjukkan bahwa dengan mudah kita akan mendapatkan turunan dari Y sama dengan sin X itu adalah cos X. Ya, gitu. Kemudian, kalau misalnya sinnya kita ganti dalamnya itu adalah 3X plus 4, nah, maka kita mulai berpikir ya, apa ini turunannya? Nah, turunan dari Y terhadap X itu sebenarnya adalah kita harus menurunkan yang berada di dalam kurung ini dulu. Nah, turunannya itu adalah 3 ya. Nah, kemudian sin itu sendiri adalah turunnya cos ya. Sehingga 3 kali cos 3X plus 4. Nah, oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, jika sinnya itu berupa sin kuadrat X, bagaimana dengan turunannya? Nah, turunannya sebenarnya kita mengerjakannya biasa seperti ini ya. Jadi pangkatnya diturunkan terlebih dahulu 2, ya kan? Kemudian turunan dari sin itu adalah cos X ya. Dan jangan lupa karena pangkatnya pangkat 2, maka dikurangi pangkatnya 1 dikalikan dengan sin X ya. Gitu. Nah, kita tambah lagi sekarang. Nah, bagaimana dengan contoh 4 ini? Mulai agak rumit ya. Nah, kalau seperti ini, nah sehingga kita disinilah peran dari aturan rantai itu sendiri. Nah, di mana aturan rantai ini membuat kita agar lebih teliti ketika mencari turunannya. Ya, jadi turunan dari Y atau kita katakanlah yang kita cari itu adalah turunan Y terhadap X. Nah, itu berapa? Maka kita misalkan dulu, kita jabarkan masing-masing fungsi yang ada di dalamnya. Nah, misalkan yang pertama itu adalah pemisahannya terserah ya. Misalnya saya gunakan P itu sama dengan 2X plus 2, ya kan? Nah, kemudian Q itu sendiri itu adalah P dipangkatkan 4. Nah, kemudian R
itu adalah sin dari Q. Nah, betul ya, sin dari Q ya. Karena ini kan sin, kemudian yang di dalamnya ini adalah Q, ya kan? Nah, kemudian saya tambahkan S itu sendiri adalah R pangkat 3, betul ya. Jadi di sini kan sin pangkat 3, sehingga maksudnya adalah R pangkat 3. Nah, dengan misalkan seperti ini, maka kita akan lebih hati-hati ketika menurunkan Y terhadap X. Nah, berarti dengan menggunakan aturan rantai, maka kita bisa mencarinya dengan turunan dari S terhadap R dikalikan dengan turunan R terhadap Q dikalikan dengan turunan Q terhadap P dan turunan P terhadap X. Nah, bagaimana? Nah, dengan mudah ya, kita dari sini dulu. Turunan dari S terhadap R itu sendiri apa? Yaitu 3R kuadrat. Ya. Kemudian turunan dari R terhadap Q, di situ adalah sin ya. Ya, turunan R terhadap Q itu kan sin ya. Nah, sehingga turunannya itu adalah cos Q. Nah, kemudian turunan dari Q terhadap P itu apa? Yaitu 4 P pangkat 3. Dan turunan P terhadap X itu adalah 2. Nah, kita kumpulkan semua konstantanya, yaitu 4 kali 2 kali 3 itu adalah 24. Kemudian R kuadrat, R-nya sendiri adalah sin Q, berarti adalah sin kuadrat, ya, sin kuadrat, kemudian Q sendiri itu adalah kita panggil 2X plus 2 pangkat 4. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah cos Q. Cos Q sendiri itu adalah P pangkat 4 ya, berarti 2X plus 2 pangkat 4. Nah, kemudian P pangkat 3 itu adalah P-nya sendiri 2X plus 2 ya. Nah, sehingga pangkat 3 nanti jadinya adalah 2X plus 2 pangkat 3. Nah, seperti itu. Sudah selesai semuanya? Ya, sudah selesai ya. Nah, jadi hasil dari turunan Y terhadap X itu adalah 24 sin kuadrat dari 2X plus 2 pangkat 4 dikalikan dengan cos 2X plus 2 pangkat 4 dikalikan dengan 2X plus 2 pangkat 3. Atau lebih rapinya saya tulis kembali 24 kali 2X plus 2 pangkat 3 sin 2X plus 2 pangkat 4 dikalikan dengan cos 2X plus 2 pangkat 4. Nah, seperti ini ya. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Nah, kemudian contoh ke-6, coba silakan dikerjakan dan bisa ditulis pada kolom komentar. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat sore.